Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Nah, setelah janji aku bakal bahas tentang KB nih, terutama untuk pasutri baru ataupun wanita yang ingin menunda kehamilannya. Oke, tipsnya apa aja itu? Yang pertama, tentukan kondisi tubuh kalian. Nah, KB sendiri ada dua jenis ya. Ada KB non-hormonal, contohnya seperti kondom ataupun IUD tembaga, dan KB hormonal seperti pil KB, KB suntik, implan, dan IUD hormonal. Sebenarnya ada KB lain seperti ring, patch, spermicide, namun itu tidak aku bahas di sini karena yang aku bahas adalah KB-KB yang umum dan mudah didapat di Indonesia nih. Nah, jika wanita tidak memiliki masalah hormonal lain, maka bisa memilih KB hormonal. Namun jika kalian punya masalah hormonal seperti PCOS, kista ovarium, hipotiroid, ataupun gangguan hormonal lain yang mempengaruhi produksi progesteron maupun estrogen pada wanita, maka disarankan untuk memilih KB non-hormonal. Yang kedua, jangka waktu. Nah, kalian pengen repot minum tiap hari di waktu tertentu seperti pil KB atau suntik setiap bulan 1-3 bulan sekali seperti KB suntik, atau dalam jangka waktu yang lama seperti KB implan maupun IUD dengan jangka waktu 3-10 tahun lamanya. Selain itu yang harus dipikirkan adalah waktu melepas KB. Nah, ketika melepas KB, kalian mau langsung hamil atau bisa menunggu 6-12 bulan lamanya setelah lepas KB. Karena ada beberapa KB yang ketika dilepas, itu hormon-hormonnya masih berpengaruh di tubuh sehingga tidak bisa langsung membuat wanita hamil. Nah, jika kalian ingin habis lepas KB langsung hamil, itu bisa menggunakan pil KB. Nah, pil KB sendiri ada dua jenis, yaitu KB kombinasi yang mengandung estrogen maupun progesteron, dan pil KB mini yang mengandung progesteron saja. Nah, KB ini sama-sama bisa menstabilkan siklus menstruasi kalian, sehingga ketika KB dilepas, maka kalian bisa langsung hamil. Atau penggunaan KB implan dan KB IUD. Walaupun KB hormonal, tapi karena hormonnya ada pada alatnya, jadi ketika dilepas, maka hormon wanita biasanya akan langsung kembali seperti semula. Ada yang perlu waktu 1-3 bulan, tapi itu tidak terlalu lama. Jika kalian pengen langsung hamil nih, tidak disarankan menggunakan KB suntik ya. Kenapa? Karena ketika wanita melepas KB suntik, itu memang ada yang bisa langsung hamil. Hanya saja ada pula wanita yang perlu waktu cukup panjang untuk segera hamil. Karena hormon yang disuntikkan lumayan tinggi dosisnya, sehingga perlu waktu 3-18 bulan lamanya agar wanita bisa kembali hamil setelah lepas dari KB suntik nih. Yang ketiga, efek samping. Nggak ada KB tanpa efek samping. Yang harus diperkirakan adalah manfaat dan keuntungannya. Apakah lebih besar daripada efek sampingnya? Beberapa wanita mengeluhkan efek samping penambahan berat badan nih. Yang paling sering menambah berat badan adalah KB suntik dan KB implan. Dimana KB suntik dan KB implan itu hormonnya beredar di seluruh tubuh, disuntik dan ada di lengan gitu kan ya. Itu biasanya menyebabkan peningkatan berat badan pada wanita. Tapi tidak semua wanita ya yang mengalami peningkatan berat badan. Ada juga yang pakai KB tapi sama sekali tidak naik berat badannya. Yang kedua, keluhan jerawat. Beberapa wanita mengeluhkan jerawat saat menggunakan KB dengan progesteron seperti suntik KB, implan maupun IUD hormonal. Nah, jika kalian ingin menghilangkan jerawat-jerawat tersebut, maka pilihlah pil KB kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron juga. Pil KB kombinasi ini bisa membantu kalian untuk membersihkan jerawat. Yang ketiga, depresi atau gangguan mood. Beberapa wanita itu bisa menyebabkan gangguan mood saat menggunakan KB kombinasi yang mengandung estrogen maupun progesteron, dan pil KB mini yang mengandung progesteron saja. Jadi kalau kalian ngerasa sedih terus, nggak nyaman gitu kan ya, lebih baik menghindari pemilihan KB hormonal. Riwayat kehamilan ektopik sebelumnya. Disarankan jangan menggunakan KB IUD. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan resiko kehamilan ektopik. Nyeri saat menstruasi. Nah, jika kalian mengalami nyeri banget saat menstruasi, maka tidak disarankan menggunakan KB IUD tembaga. Kenapa? Karena KB IUD tembaga itu tidak menggunakan hormon. Beberapa wanita menyebutkan akan memperparah kondisi menstruasinya. Jadi bisa bener-bener nyeri banget, perdarahan banyak, bahkan
bisa berhari-hari menstruasi bercak darah, dan itu akan sangat mengganggu banget bagi wanita yang mengalami menstruasi tidak teratur gitu kan ya. Yang keempat, periode siklus menstruasi. Nah, jika kalian menginginkan siklus menstruasi yang teratur setiap bulan gitu kan ya, sekaligus menstabilkan hormon siklus menstruasi, maka disarankan memilih pil KB. Karena pil KB ini akan diminum dalam jangka waktu 28 hari, di mana 21 hari adalah pil berisi hormonal dan 7 hari pil placebo atau pil kosong. Nanti ketika kalian lepas pil KB, maka siklus menstruasi akan teratur dan membuat kalian lebih mudah untuk menentukan masa subur. Namun, jika menggunakan KB implan, IUD hormonal, bahkan suntik KB, itu biasanya wanita akan mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Bisa tidak menstruasi sama sekali, bisa menstruasinya cepat, bahkan bisa menstruasinya berkepanjangan karena pengaruh dari hormon progesteron tadi nih. Dan yang terakhir adalah proses pemasangan KB. Nah, jika ingin KB yang mudah-mudah saja gitu kan ya, bisa menggunakan KB pil maupun KB suntik. Karena langsung disuntik di bagian lengan ataupun langsung diminum gitu kan ya. Namun jika bisa dilakukan pemasangan yang lebih tinggi seperti KB implan, jadi dimasukkan ke dalam lengan, atau menggunakan KB IUD di mana dokter akan memasangkan spekulum ke area misiswi kalian dan menembakkan KB IUD tersebut ke area misiswi. Beberapa wanita itu mengalami sedikit trauma saat proses pemasukan dan mengalami nyeri ataupun kram di misiswi-nya. Namun hal tersebut sangat wajar dan akan berkurang seiring bertambahnya waktu. Sekali lagi, efek samping KB tersebut tidak terjadi pada semua wanita ya. Efek samping itu terjadi pada sebagian kecil wanita. Jadi terkadang ada yang bisa menambah berat badan, ada juga yang nggak sama sekali. Ada yang bisa nambah jerawat, ada yang nggak sama sekali. Ada yang ngerasain kram, perdarahan hebat, tapi ada juga yang fine-fine aja gitu loh, KB-nya nyaman-nyaman aja. Maka saran aku saat memilih KB itu perhatikan efek positifnya terlebih dahulu, manfaatnya terlebih dahulu pada kalian. Kira-kira maunya yang jangka waktunya cepat atau lama, kira-kira yang nyamannya seperti apa itu kan, baru nanti dibicarakan efek sampingnya jika terjadi. Jadi efek samping ini belum pasti terjadi ya. Jika terjadi, maka KB tersebut sangat welcome banget bisa langsung dilepas lagi dan diganti dengan KB lainnya yang sesuai. Nah, itu tadi yang bisa aku sharing ke kalian tentang memilih KB bagi pasutri ataupun wanita yang ingin menunda kehamilan nih. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah dan dadah teman-teman. See you di video lanjutan ya. Bye-bye.